Misi Neymar menuju Piala Dunia. Chelsea alami kerugian besar. Alasan Ronaldo membeli saham Almeria. Angkernya Bernabeu. Amorim dan Ten Hag bikin kas MU bonyok. Ya, langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Neymar bantu Santos atasi Vasco da Gama. Bermain di Stadio Urbano Caldeira, tuan rumah Santos berhasil mengamankan 3 poin penting berkat kemenangan 2-1 atas tamunya. Brace Neymar di menit ke-25 dan di menit ke-61 menjadi penanda kemenangan Santos. Hasil ini membantu Santos merangkak ke posisi 13. Misi Neymar menuju Piala Dunia. Neymar menegaskan ambisinya dalam misi menuju Piala Dunia. Mengenakan seragam Santos, sang bintang tampil dominan dan mencetak 2 gol pada laga melawan Vasco da Gama. Menjadi penentu sekaligus simbol kebangkitannya. Misi Piala Dunia telah dimulai dan Neymar memastikan namanya tetap berada di catatan Carlo Ancelotti. Chelsea rugi 7,9 triliun rupiah musim lalu. Laporan UEFA bertajuk European Club Finance and Investment Landscape mencatat 10 klub yang mengalami kerugian terbesar sebelum pajak sepanjang musim 2024-2025. Chelsea menempati urutan pertama. Raksasa London itu mengalami kerugian sebesar 407 juta euro atau 350 juta pound sterling, setara 7,9 triliun rupiah. Angka itu menjadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris. Alasan Ronaldo membeli saham Almeria. Investasi di Almeria memperkuat kerajaan bisnis CR7. Portofolionya kini merambah kepemilikan klub sepak bola. Ada dimensi emosional dalam langkah ini. Ronaldo pernah membangun reputasi globalnya di Spanyol bersama Real Madrid. Kini ia kembali ke sepak bola Spanyol dengan peran berbeda. Bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pemilik yang berpikir jauh ke depan. Angkernya Bernabeu. Real Madrid resmi melampaui angka 400 gol di Santiago Bernabeu dalam ajang Liga Champions. Pencapaian ini menegaskan Real Madrid sebagai klub pertama dalam sejarah yang mencapai tonggak tersebut di satu stadion pada kompetisi paling prestisius di Eropa. Lebih dari sekedar statistik, ini adalah bukti konsistensi, dominasi, dan tradisi kemenangan yang terus hidup di panggung tertinggi sepak bola benua biru. Kado manis penampilan ke-100 Dean Henderson. Kapten Crystal Palace Dean Henderson merayakan penampilannya yang ke-100 bersama klub dengan cara yang sempurna. The Eagles berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Konferensi UEFA setelah menumbangkan wakil Bosnia Zrinjski Mostar dengan performa yang meyakinkan. Henderson kini fokus membawa Palace melaju sejauh mungkin di kancah Eropa sembari menanti lawan yang akan diundi esok hari. Igor Tudor hadapi ujian terberat bersama Tottenham. Pelatih interim Igor Tudor menyebut menangani Tottenham Hotspur sebagai ujian terberat dalam karirnya. Datang menggantikan Thomas Frank, ia mewarisi tim yang terpuruk dan dilanda cedera. Meski debutnya berakhir pahit dengan kekalahan telak dari Arsenal 1-4, Tudor tetap optimistis. Fokusnya jelas, memperbaiki kondisi tim, mengembalikan kepercayaan diri, dan membawa Spurs bangkit di sisa musim.
MU bayar pesangon Amorim 359 miliar rupiah. Manchester United merogoh kocek dalam untuk memecat Ruben Amorim. Setan Merah disebut mengeluarkan lebih dari 300 miliar sebagai kompensasi. Pesangon Amorim lebih besar ketimbang Erik ten Hag saat dipecat. Jika ditotal, pergantian dua pelatih dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun sudah bikin MU mengeluarkan uang lebih dari 30 juta pound sterling atau setara dengan 630 miliar rupiah. Informasi ini terungkap dalam pengajuan dokumen ke Bursa Saham New York. Liverpool siapkan Murillo sebagai pewaris tahta Van Dijk. Liverpool membidik bek muda Murillo dari Nottingham Forest sebagai calon suksesor Virgil van Dijk. Performa solidnya musim ini membuat Reds siap bersaing dengan Chelsea dan Bayern Munich. Forest membandrol sang bek di kisaran 60 hingga 70 juta pound sterling. Jika serius, Liverpool terus bergerak cepat demi mengamankan pilar masa depan di lini pertahanan. Derby West Midlands, Wolves tertekan, Villa incar zona Eropa. Derby West Midlands tersaji saat Wolverhampton Wanderers menjamu Aston Villa di Molineux. Wolves terpuruk di dasar klasemen dan masih kesulitan menemukan konsistensi. Sebaliknya, Villa tampil solid bersama Unai Emery dan kini bersaing di papan atas. Laga ini jadi pertarungan dua tim dengan misi yang sangat berbeda. Legenda Belanda PD Chelsea jegal Arsenal. Legenda Belanda Jimmy Floyd Hasselbaink, PD Chelsea bisa menjegal Arsenal pada pekan ke-28 Liga Inggris 2025-2026. Pria berusia 53 tahun itu punya alasan tersendiri mengapa dirinya merasa Chelsea bisa menang atas tuan rumah Arsenal. Menurut Hasselbaink, The Blues punya keanehan karena menjadi tim yang sulit diprediksi saat bertarung di atas lapangan. Lehmann selalu siap hadapi Royal Rumble di kotak penalti. Kiper utama Manchester United, Senne Lehmann, menegaskan dirinya siap menghadapi kerasnya duel udara dan perang di kotak penalti yang menjadi ciri khas Premier League. Salah satu momen krusial dalam pertandingan saat Everton terus menekan lewat skema bola mati. Namun di tengah kerumunan pemain dan dorong-dorongan di area kotak penalti, Lehmann justru tampil tenang. Ia berani keluar dari sarangnya untuk memotong umpan silang dan mengamankan bola di udara. Krisis cedera yang menggerogoti Liverpool. Keluhan nyeri punggung bawah Florian Wirtz menjelang laga melawan Nottingham Forest jadi alarm terbaru bagi Liverpool. Manajer Arne Slot memilih tidak mengambil resiko, keputusan yang mencerminkan situasi rapuh skuadnya musim ini. Absennya Wirtz menambah daftar panjang pemain inti yang menepi. Liverpool tampil dengan bangku cadangan tipis, sebagian besar diisi pemain muda dan pelapis, menegaskan betapa krisis cedera mulai membentuk arah musim mereka. Tebas menilai Manchester City memiliki kebal hukum. Presiden La Liga Javier Tebas menuduh Manchester City memiliki kebebasan bertindak tanpa konsekuensi saat ia mengkritik Premier League atas penanganan mereka terhadap tuduhan keuangan yang sedang berlangsung. Klub tersebut menghadapi 115 tuduhan, namun tidak ada tanda-tanda akhir dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Tebas menyebut situasi ini sebagai merugikan yang melemahkan institusi. Santiago Giménez segera akhiri masa sulitnya. Penyerang AC Milan Santiago Giménez dilaporkan akan segera mengakhiri masa sulitnya akibat cedera panjang dan diprediksi bakal kembali memperkuat tim. Kembalinya sang pemain dianggap sangat krusial bagi Il Diavolo di sisa musim 2025-2026.
Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah produktivitas Goal Team yang sedang berjuang mengamankan tiket kompetisi Eropa. Juventus pertahankan Spalletti di tengah kekecewaan. General Manager Juventus Damien Comolli berbicara dengan tegas dan penuh emosi di Financial Times Football Summit. Comolli menegaskan bahwa satu hasil buruk tidak akan mengubah filosofi pengambilan keputusan klub. Mengenai masa depan Juventus, Comolli menekankan pentingnya menjaga kontinuitas dengan pelatih Luciano Spalletti. Inter Milan ikhlas lepas Marcus Thuram di musim panas. Inter Milan dikabarkan ikhlas melepas penyerangnya Marcus Thuram pada bursa transfer musim panas 2026. Inter Milan berencana melepasnya agar menyeimbangkan neraca keuangannya musim depan. Saat ini, neraca keuangannya belum seimbang karena kegagalannya melangkah jauh di Liga Champions 2025-2026. Saat ini, Thuram ditaksir punya nilai jual sekitar 60 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Güler bikin Madrid membayar 2 juta euro ke Fenerbahce. Real Madrid mengamankan kemenangan 2-1 atas Celta Benfica. Pada laga ini, tonggak sejarah dicapai Arda Güler, dengan Güler mencatatkan penampilan profesional ke-100 untuk Madrid. Hal itu memicu salah satu klausul terkait performa yang termasuk dalam perjanjian transfer antara Fenerbahce dan Real Madrid. Akibatnya, raksasa Turki tersebut akan menerima tambahan 2 juta euro dari Los Merengues. Hansi Flick sudah merasa jadi bagian keluarga Barcelona. Saat Barcelona bersiap menghadapi Villarreal, pertandingan ini akan menandai tonggak sejarah istimewa bagi pelatih kepala Hansi Flick yang akan menyelesaikan 100 pertandingan kepemimpinannya. Barcelona telah membentuk dirinya secara pribadi sejak kedatangannya. Flick mengakui bahwa pengalaman tersebut telah mengubahnya dan menyebut klub ini seperti bagian dari sebuah keluarga. Jesse Lingard mendekati transfer mengejutkan ke Corinthians. Mantan bintang Manchester United Jesse Lingard dilaporkan sedang dalam pembicaraan lanjut terkait transfer ke klub Brazil Corinthians. Pemain berusia 33 tahun ini siap untuk tantangan baru setelah meninggalkan FC Seoul pada akhir tahun lalu dan kini tampaknya akan menuju Amerika Selatan. Jika transfer ini terlaksana, Lingard akan bergabung dengan mantan rekan setimnya di Manchester United, Memphis Depay. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!